Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 456. Rencana Stephen Lin untuk membeli senjata laser terhenti untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Song Shiji berlari menemui Lin Mo, tetapi Lin Mo bermaksud agar dia tidak pergi kepadanya untuk hal-hal sepele seperti itu, dan akhirnya meminta Song Shiji untuk pergi ke Sanjieliu. Song Shiji pasti tidak akan berani pergi ke Sanjieliu, karena Sanjieliu sudah membuat permintaan untuk membiarkan Stephen Lin pergi ke rumahnya untuk berbicara dengannya, jadi jika dia ingin membeli senjata laser, Stephen Lin hanya bisa pergi ke Sanjie. Rumah Liu, dan sekali dia jika saya pergi ke rumah Liu Sanjie, saya tidak tahu apakah saya bisa hidup untuk melihat matahari keesokan harinya. Semuanya jatuh ke jalan buntu tiba-tiba. Stephen Lin tidak terburu-buru, dia terus tinggal di kota Beiji, dan dia datang ke sini setiap hari. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Restoran Sismail telah kembali beroperasi normal setelah kejadian sebelumnya. Bisnis restoran Sismail tidak hanya tidak memburuk, tetapi telah menarik lebih banyak orang. Tangan Tian Xinyu telah pulih sepenuhnya, dan dia duduk di belakang restoran setiap hari. Dari waktu ke waktu, Stephen Lin akan pergi ke restoran untuk duduk dan makan makanan barat yang dibuat oleh Tian Xinyu, dan omong-omong, menggoda Tian Xinyu. Kadang-kadang, Stephen Lin pergi ke rumah Tian Xinyu untuk duduk dan mengobrol dengan lelaki tua itu ketika Tian Xinyu pergi. Orang tua adalah orang yang punya cerita, beberapa orang mau mendengarkan, dan tentu saja mereka mau bercerita lebih banyak. Tian Xinyu tidak tahu tentang hal ini, karena Lin Zi memerintahkan orang tua itu untuk tidak memberitahu Tian Xinyu. Setiap kali saya pergi ke rumah Tian Xinyu, Stephen Lin akan membawa beberapa produk nutrisi, dan lelaki tua itu menerima semuanya dengan senyuman. Ketika Stephen Lin pergi, dia akan membawakan beberapa bacon buatan sendiri untuk Stephen Lin. Seperti lelaki tua itu, dia tidak menolak, dan menerima semua tagihan. Suatu hari, ketika He Ying menerima Stephen Lin yang turun dari rumah Tian Xinyu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Patriark, apakah Anda punya rencana di sini? Bagaimana bisa ada begitu banyak tata letak? Saya hanya berpikir sulit bagi orang tua untuk sendirian." Xiao Xinyu sibuk dengan pekerjaan setiap hari, dan dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara. Datang dan bicaralah dengannya, dan jangan khawatir dia akan menyebarkannya kepada orang lain. Sangat bagus, kata Stephen Lin ringan. He Ying mengerutkan kening, selalu merasa bahwa tidak mungkin orang seperti Stephen Lin melakukan hal tidak menguntungkan semacam ini tanpa tujuan, tetapi apa tujuannya, He Ying tidak pernah mengerti. Stephen Lin tidak menjelaskan terlalu banyak, karena mereka yang mengerti secara alami akan mengerti, dan mereka yang tidak memahaminya tidak akan berguna tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskannya. Pada hari ini, titik balik Stephen Lin tiba-tiba datang. Liu Ruyan mengirim pesan teks ke Stephen Lin, yang meminta Stephen Lin untuk makan malam di restoran Sismail. Stephen Lin datang ke restoran lebih awal, menemukan Tian Xinyu secara khusus, dan menyuruhnya memasak dengan baik hari ini. Aku mengerti. Tian Xinyu tahu bahwa Stephen Lin memiliki tamu terhormat, jadi dia mengangguk dengan serius. Waktu berubah menjadi malam. Stephen Lin memilih tempat terbaik di dekat jendela, dan meminta penjaga toko untuk sedikit meredupkan lampu. Pencahayaan redup membuat seluruh restoran tampak lebih ambigu. Stephen Lin dan dengan genit membiarkan seseorang menyalakan lilin di atas meja untuk lebih meningkatkan suasana romantis. Sekitar pukul 7 malam, Liu Ruyan datang.
Liu Ruyan meninggalkan anak buahnya di pintu dan berjalan ke restoran sendirian. Penampilan Liu Ruyan segera menjadi pemandangan indah restoran. Hari ini, dia masih mengenakan cheongsam. Warna cheongsam merah menyala. Karena cuaca dingin, dia juga mengenakan rompi di bagian atas tubuhnya. Saat dia melihatnya terbungkus beludru bulu, dia terlihat sangat mulia. Melihat Liu Ruyan muncul, Stephen Lin berdiri sambil tersenyum dan berjalan di depan Liu Ruyan, membantu Liu Ruyan melepas rompi di pundaknya, dan menyerahkannya kepada pelayan. Setelah itu, Stephen Lin menarik kursi dan berkata kepada Liu Ruyan, "Silakan duduk." Liu Ruyan tersenyum sedikit dan duduk di kursi. Stephen Lin pergi untuk duduk di seberang Liu Ruyan, dan kemudian berkata, "Saya sudah mengatur menu, apakah Anda memiliki pantangan?" "Tidak." Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu aku akan membiarkan dia menyajikan makanan." Stephen Lin berkata, melirik Menier yang menunggu di sampingnya. Menier itu mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin mengambil anggur merah yang terbangun di atas meja dan menuangkan segelas untuk Liu Ruyan. "Mengapa kamu tidak mencariku?" Liu Ruyan mengambil gelas anggur, mengocoknya sedikit, dan bertanya. "Takut?" kata Stephen Lin. "Apa yang kamu takutkan?" Liu Ruyan bertanya lagi. "Aku takut pada bosmu." Stephen Lin menjawab dengan jujur. Dia tidak menakutkan. Liu Ruyan memiringkan cangkir ke sisi Stephen Lin, menyentuh cangkir Stephen Lin, dan berkata, "Jika saya dapat memiliki seorang pria, dia akan sangat bahagia." "Apakah Anda senang memakai cukur?" bertanya dengan heran. "Ya, tidakkah menurutmu itu aneh?" Liu Ruyan melirik Stephen Lin dengan mengedipkan mata, dan kemudian meminum anggur di gelas. Stephen Lin juga meminum anggur di gelas, lalu berkata, "Lupakan saja, hidupmu itu penting. Aku pikir kamu berbeda dari pria lain, tapi aku tidak menyangka kamu tidak jauh berbeda dari mereka. Semuanya bernafsu tetapi tidak berani." Liu Ruyan menghela nafas. Ada orang yang benar-benar tua di dunia ini. Selama kamu bisa memuaskan pria di selangkangan, kamu tidak peduli tentang apapun, tetapi aku berbeda. Aku punya bisnis sendiri, dan ada banyak orang yang menginginkannya. Aku untuk mendukung mereka, untuk kenyamanan beberapa menit itu, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Jadi aku masih tidak punya nyali," kata Liu Ruyan. "Ya." Stephen Lin mengangguk tanpa menyangkalnya. "Lalu siapa yang telah kamu tunjukkan kesombongan yang telah kamu tunjukkan sejak kamu muncul di sini sampai sekarang?" Liu Ruyan bertanya dengan setengah tersenyum. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Kesombonganku hanya untuk orang yang lebih rendah dariku." "Membosankan." Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Stephen Lin ingin memberinya segelas anggur kedua, tetapi dia menolak. Stephen Lin tahu bahwa sudah waktunya untuk membicarakan banyak hal malam ini, karena Song Shiji telah memberitahunya bahwa Liu Ruyan hanya akan minum satu gelas anggur sebagai teman biasa. "Apa itu teman biasa? Saya membeli barang dari Anda menjual barang saya, ini teman biasa." Saat itu, makanan pembuka datang. Starternya adalah foie gras ala Perancis dengan roti panggang. Stephen Lin suka foie gras. Jika foie gras ditangani dengan bersih dan dipanggang dengan benar, rasanya jauh lebih enak daripada banyak hidangan. Makanan pembuka ini rasanya sangat enak, karena Tian Xinyu yang membuatnya. "Rasanya sepertinya lebih baik dari sebelumnya," kata Liu Ruyan. "Ganti koki." Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Oh,
Tidak heran. Liu Ruyan mengangguk. Stephen Lin melihat piring makan Liu Ruyan, meskipun dia mengatakan itu enak, Liu Ruyan hanya menggigitnya sedikit. Sepertinya takut gemuk. Kemudian datang sup, supnya relatif sederhana dan bersahaja, ini adalah sup bawang, tetapi juga merupakan ujian kungfu. Sup ini dibuat oleh asisten koki dan rasanya juga sangat enak. Setelah sup datang hidangan utama. Stephen Lin memesan steak untuk hidangan utama, yang digoreng oleh Tian Xinyu dan dikirimkan kepadanya. Tian Xinyu, mengenakan seragam koki dan topi tinggi, berdiri di samping meja Stephen Lin dan membantu Stephen Lin memotong steak menjadi beberapa bagian dengan kepala tertunduk. Liu Ruyan melirik Tian Xinyu dan bertanya, apakah kamu kokinya? Ya. Tian Xinyu mengangguk, tidak berani menatap Liu Ruyan. Faktanya, Tian Xinyu memandang Liu Ruyan ketika makanan disajikan, dan dia terpana oleh Liu Ruyan hanya dengan satu pandangan. Tidak peduli penampilan, pakaian, atau nafas Liu Ruyan di tubuhnya, Tian Xinyu merasa malu. Saya suka steak medium rare, kata Liu Ruyan. Kalau begitu, aku akan menggantinya untukmu. Tian Xinyu berkata, dan dengan cepat berbalik dan pergi. Seorang anak, mengapa kamu menggertak orang lain? Stephen Lin berkata dengan tidak puas. Saya mendengar bahwa ini adalah pacar kecil Anda, ada apa? Saya merasa tertekan? Tanya Liu Ruyan. Itu tidak benar. Stephen Lin berkata dengan serius, dia agak pemalu, jangan menggertaknya dengan santai. Saya mendengar Liu Er mengatakan bahwa Anda membawa wanita ini keluar untuk berburu bersama mereka, makan dan hidup bersama, tetapi kamarmu tidak pernah ada suara yang seharusnya dimiliki pria dan wanita, kata Liu Ruyan. Lausong orang ini benar-benar menjijikkan. Dia bahkan menguping suara kamar orang. Stephen Lin berkata dengan nada menghina. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada kekurangan di tubuh Anda, kata Liu Ruyan. Saya juga mengatakan bahwa Anda memiliki celah, kata Stephen Lin dengan santai. Celah? Liu Ruyan tertegun sejenak dan bertanya, celah apa? Tidak ada. Stephen Lin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun Liu Ruyan sedikit bingung, dia tidak masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, steak medium langka dibawa oleh Tian Xinyu. Tian Xinyu memotong steak, memperlihatkan jus merah di dalamnya. Ini myoglobin, Tian Xinyu menjelaskan. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti ini? Liu Ruyan bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Tian Xinyu sedikit gemetar, dan kemudian dengan cepat berkata, maafkan aku. Kamu turun. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu dengan cepat berbalik dan pergi. Sudah kubilang, jangan menggertaknya. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Liu Ruyan dan berkata, aku baru saja menggertak, apa yang bisa kamu lakukan? Liu Ruyan meletakkan dagunya di tangannya dan menatap Stephen Lin dengan main-main. Aku tidak bisa melakukannya. Stephen Lin mengangkat bahu, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Bajingan, kata Liu Ruyan dengan nada menghina. Kenapa aku bajingan? Stephen Lin bertanya dengan marah. Setelah diganggu, pacar kecil itu hanya akan mengatakan beberapa adegan, dan dia bahkan tidak berani melakukannya. Apa itu jika bukan bajingan? Tanya Liu Ruyan. Aku takut mati, kata Stephen Lin. Jadi kamu bajingan, dan bajingan takut mati, kata Liu Ruyan. Logika omong kosong macam apa? Kata Stephen Lin dengan marah. Liu Ruyan tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu ingin membeli senjata? Omong kosong. Stephen Lin mengerutkan kening.
Kamu tidak terlihat seperti sedang berbelanja. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana denganku? Stephen Lin bertanya. Pergi dan pahami sendiri, datang padaku setelah kamu memahaminya. Liu Ruyan berkata, tepat ketika dia akan bangun, Stephen Lin mengulurkan tangan dan memegang tangan Liu Ruyan. Aku tahu trik apa yang kamu mainkan, itu tidak lebih dari membuat nafsu makanku, mengganggu pikiranku, dan kemudian membantaiku dengan ganas. Ruyan, aku orang yang lurus dan tidak suka terlalu banyak lonceng dan peluit. Malam ini, kamu harus beri aku jawaban. Stephen Lin berkata dengan wajah muram. Bab 457. Tindakan tiba-tiba Stephen Lin membuat Liu Ruyan sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya yang indah, menatap Stephen Lin dan bertanya, sudah selesai? Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oh, kata Liu Ruyan, tangan yang dipegang Stephen Lin tiba-tiba bergerak. Dengan keras, tangan Liu Ruyan berubah dari ditekan oleh Stephen Lin menjadi langsung menekan Stephen Lin. Stephen Lin menatap Liu Ruyan dengan heran. Tangan ini menunjukkan kecepatan tangan Liu Ruyan. Dengan kecepatan tangan ini, dia takut dia telah melampaui banyak seniman bela diri. Tangan Liu Ruyan dingin, seolah-olah telah dibekukan. Aku bilang aku tidak mau bicara, jadi aku tidak mau bicara. Tidak ada gunanya memaksa siapapun. Ini pertama dan terakhir kalinya. Jika ada waktu berikutnya, aku akan memotong tanganmu. Liu Ruyan berkata, dengan lembut menepuk tangan Stephen Lin, lalu Liu Ruyan bangkit dan pergi. Stephen Lin mengerutkan kening saat dia melihat pantat Liu Ruyan yang melayang jauh di depannya. Liu Ruyan ini cukup canggung. Stephen Lin duduk di kursi, mengetuk ringan meja dengan jari-jarinya, dan berpikir keras. Pada saat ini, Tian Xinyu datang dengan hati-hati. Bos, teriak Tian Xinyu. Ya, ada apa? Stephen Lin diinterupsi oleh Tian Xinyu dan bertanya pada Tian Xinyu. Apakah aku mengacaukan semuanya? Tian Xinyu bertanya dengan gugup. Tidak, wanita itu idiot, itu bukan masalahmu, kata Stephen Lin. Tian Xinyu menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, tidak apa-apa. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu berdiri di tempat, sedikit bengkok, dan tidak pergi. Ada lagi? Stephen Lin bertanya. Besok, aku ingin mengambil cuti besok, kata Tian Xinyu. Mengapa kamu meminta cuti? Stephen Lin bertanya. Nenek akan pergi ke kuil Changning untuk membakar dupa dan memuja Buddha. Saya ingin pergi bersama saya, kata Tian Xinyu. Apakah nenekmu masih percaya pada agama Buddha? Stephen Lin bertanya. Ya. Tian Xinyu mengangguk. Di mana kuil Changning? Apakah jauh? Stephen Lin bertanya. Di sisi Nancheng, kata Tian Xinyu. Keluargamu milik distrik Beicheng, jadi seharusnya cukup jauh. Ya, aku punya waktu besok. Aku akan membawamu ke sana, kata Stephen Lin. Tidak perlu juga, terlalu banyak masalah untukmu. Tian Xinyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sudah beres, besok pagi jam 8, aku akan menjemputmu dari lantai bawah. Kamu bisa turun. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu berdiri di sana dengan cemas, dia ingin menolak Stephen Lin, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Aku akan mengecewakanmu, kata Stephen Lin dengan cemberut. Ya. Tian Xinyu dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah Stephen Lin tinggal di restoran untuk sementara waktu, dia bangkit dan pergi. Apakah masih belum ada hasil?
Elang hitam berjalan ke Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, wanita ini berpegangan padaku, dan dia jauh lebih berhati-hati daripada Song Shiji, jadi itu tidak mudah dilakukan. Kalau begitu, apakah kamu ingin mengubah rencananya? Elang hitam diminta. Sudah lama sekali, dan itu tidak beberapa hari lagi. Tunggu, kata Stephen Lin. Black Hawk mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Pada pukul 8 pagi berikutnya, mobil Stephen Lin muncul di lantai bawah di rumah Tian Xinyu tepat waktu. Tian Xinyu dan neneknya juga muncul di lantai bawah tepat waktu. Bos, lebih baik tidak, kata Tian Xinyu kusut. Stephen Lin mengabaikan Tian Xinyu, tetapi berjalan ke sisi pria tua itu dan membantunya masuk ke dalam mobil. Apakah kamu masuk ke dalam mobil? Jika kamu tidak masuk ke dalam mobil, naik dan ikuti saja, kata Stephen Lin. Tian Xinyu ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya masuk ke mobil dan duduk di barisan belakang bersama neneknya. Dalam cuaca yang begitu dingin, pergi ke tempat yang begitu jauh, apakah kamu ingin nenekmu mengendarai mobil aki bersamamu? Stephen Lin duduk di kursi kopilot dan menoleh untuk bertanya. Aku bisa naik taksi, kata Tian Xinyu. Seberapa mahal naik taksi, bagaimanapun, saya datang ke kota Beiji untuk bermain, jadi saya bisa pergi ke kuil Channing, kata Stephen Lin. Oh. Tian Xinyu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin melirik nenek Tian Xinyu, tersenyum, dan berkata, Nenek, jika kamu mabuk perjalanan, katakan padaku, dan aku akan membiarkannya mengemudi lebih lambat. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa. Tanpa mabuk perjalanan. Tian Xinyu memandang Stephen Lin dan neneknya dengan curiga, dan selalu merasa bahwa keduanya tampak saling mengenal. Kuil Changning adalah kuil yang relatif besar di kota Beiji, dan dupanya sangat kuat. Ada banyak orang yang membakar dupa dan menyembah Buddha. Stephen Lin sebenarnya tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia berdiri di pintu masuk kuil dan tidak masuk bersama Tian Xinyu. Orang-orang yang datang dan pergi di jalan semuanya adalah orang-orang beriman yang taat. Stephen Lin berdiri di samping dengan sebatang rokok di mulutnya, tampak agak tidak pada tempatnya. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Bukankah itu Liu Ruyan? Stephen Lin berkata, menunjuk ke sosok di kejauhan. Elang hitam yang berdiri di belakang Stephen Lin melihat ke arah yang ditunjuk Stephen Lin, lalu mengangguk, dan berkata, ini benar-benar Liu Ruyan. Aku akan pergi dan melihatnya, jangan ikuti aku. Stephen Lin berkata lalu, dia berjalan lurus ke Liu Ruyan di kejauhan. Pada saat ini, Liu Ruyan sedang menyalakan segenggam dupa. Wajahnya tanpa ekspresi dan dingin seperti biasanya, tapi pakaiannya berbeda dari biasanya, dari cheongsam seksi hingga setelan profesional serba hitam. Liu Ruyan tidak memperhatikan Stephen Lin, setelah menyalakan dupa di tangannya, dia berbalik dan berjalan ke kuil. Stephen Lin mengikuti dan berjalan masuk, dan menemukan bahwa Liu Ruyan sudah berlutut di depan Bodhisattva, menggumamkan sesuatu dengan serius. Stephen Lin berjalan mendekat dan berlutut di samping Liu Ruyan. Liu Ruyan sepertinya merasakan sesuatu, dan berbalik untuk melihat Stephen Lin. Kenapa kamu di sini? Liu Ruyan bertanya dengan heran. Apakah kamu percaya pada takdir? Stephen Lin bertanya. Liu Ruyan mengerutkan kening dan tidak menjawab. Nasib mari kita bertemu di sini saat ini, yang juga dapat dikatakan sebagai pengaturan bodhisattva. Jika tidak,
Jika Anda mengatakan bahwa kota Beiji begitu besar, mengapa saya bertemu Anda di sini? Kata Stephen Lin. Setelah terdiam beberapa saat, Liu Ruyan berkata, "Kamu mengikutiku?" Sama sekali tidak. Saya membawa koki restoran kami dan neneknya ke sini. Ini, lihat, itu ada. Stephen Lin menunjuk tidak jauh, tidak di kejauhan, Tian Xinyu dan neneknya sedang berdoa dengan khusyuk. Liu Ruyan mendengus dan melihat lurus ke depan, setelah membungkuk kepada Bodhisattva 3 kali, dia memasukkan dupa di tangannya ke dalam pembakar dupa, lalu bangkit dan pergi. Stephen Lin menempel padanya seperti plester kulit anjing. Karena kita sudah ditakdirkan, mari berjalan dan mengobrol bersama. Kata Stephen Lin. Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini? Liu Ruyan bertanya. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Setiap kali saya membunuh seseorang, saya datang ke sini untuk berdoa, berharap Bodhisattva akan memaafkan saya, kata Liu Ruyan ringan. Ekspresi Stephen Lin berubah dan dia berkata, apakah kamu bercanda? Liu Ruyan tersenyum dan berkata, jadi berhati-hatilah ketika Anda berbicara, jangan katakan apapun yang tidak ingin saya dengar, jika tidak, suatu hari saya akan datang ke sini untuk berdoa bagi Anda. Tidak mungkin. Stephen Lin menggaruk bibirnya. Kepala dengan gugup. Namun, sudah takdir kita untuk bertemu di sini hari ini, kata Liu Ruyan. Itu benar, ini takdir. Stephen Lin mengangguk. Anda mengundang saya untuk makan malam-malam ini, ada di restoran kemarin, kata Liu Ruyan. Apakah kamu masih pergi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Saya suka steak dari rumah itu, kata Liu Ruyan. Oke, kalau begitu aku akan membiarkan mereka bersiap. Sampai jumpa. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Liu Ruyan tidak menjawab, dia berjalan ke depan, dan menghilang di depan Stephen Lin dalam sekejap mata. Stephen Lin kembali ke elang hitam dan singa, dan tersenyum bangga. Perjalanan ini benar-benar tidak berharga, Liu Ruyan mengundang saya untuk makan malam lagi di malam hari. Saya harap kita bisa bernegosiasi malam ini, kata Black Hawk. Kurasa tidak ada masalah. Stephen Lin berkata dengan tegas. Kenapa? Tanya singa penasaran. Tidak peduli apa, jika saya menggantung saya 3 kali berturut-turut, itu akan membunuh kesabaran saya. Bisnis senjata yang dia kuasai, tidak peduli apa, itu tetap bisnis. Saya ingin membelinya darinya, dia bisa, jangan menjual saya. Ya, semuanya untuk mengambil inisiatif, kata Stephen Lin. Elang hitam dan singa mengangguk, setuju dengan pernyataan Stephen Lin. Tidak lama kemudian, Tian Xinyu berjalan keluar dari kuil dengan perutnya dan datang ke Stephen Lin. Di mana nenekmu? Stephen Lin bertanya. Nenek akan tinggal di sana sepanjang hari, melantunkan sutra dan melantunkan Buddha sepanjang hari. Bos, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda bisa pergi dulu, kata Tian Xinyu. Aku baik-baik saja, tetapi kamu harus kembali bekerja malam ini, kata Stephen Lin. Bukankah aku meminta hari libur? Tian Xinyu bertanya dengan curiga. Tiba-tiba sesuatu terjadi, kamu hanya perlu membuatnya untukku, ingat, steaknya sedang langka, kata Stephen Lin serius. Juga, apakah saudari itu dari kemarin? Tian Xinyu bertanya dengan gugup. Ya. Stephen Lin mengangguk. Tian Xinyu mengerutkan bibirnya sedih, melihat penampilannya, dia seharusnya sangat takut pada Liu Ruyan. Tidak apa-apa, dia tidak akan memakanmu lagi. Ini aku. Stephen Lin tersenyum dan menepuk bahu Tian Xinyu. Oh,
Tian Xinyu mengangguk, masih sangat gelisah. Ayo, jalan-jalan. Lagi pula, nenekmu akan punya waktu lama, sapa Stephen Lin. Tian Xinyu sebenarnya tidak ingin pergi. Dia ingin menemukan sudut di mana tidak ada orang di sekitar, dan menunggu sampai neneknya keluar dan kemudian pulang. Tetapi Stephen Lin mengabaikannya dan berjalan ke depan setelah berbicara. Tian Xinyu tidak berani melanggar perintah Stephen Lin, jadi dia harus mengikuti punggung Stephen Lin. Apakah kamu punya cita-cita? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Ideal? Tian Xinyu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Setelah waktu yang lama, Tian Xinyu berkata, Aku ingin nenek memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimana dengan selain itu? Cita-citamu sendiri? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu mengerutkan alisnya yang indah dan menunjukkan ekspresi berpikir. Kamu tidak punya cita-cita, kan? Stephen Lin bertanya pada Tian Xinyu setelah berpikir lama tanpa berbicara. Mungkin ingin menjadi koki yang baik, kata Tian Xinyu ragu-ragu. Mungkin? Apakah cita-citanya masih belum pasti? Stephen Lin bertanya. Keluarga kita sangat miskin. Tidak, aku tidak berani memiliki cita-cita. Mungkin masa depan akan lebih baik, tapi aku belum memikirkannya, bisik Tian Xinyu. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu melirik Tian Xinyu. Kamu sangat menyedihkan, kata Stephen Lin. Namun, itu tidak menyedihkan lagi, kata Tian Xinyu. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Karena kamu, bos, terima kasih bos telah memberi saya pekerjaan ini. Jika Anda benar-benar ingin memiliki cita-cita, saya harap Anda bisa panjang umur, bos, dan semuanya berjalan dengan baik. Tian Xinyu mengerahkan semua keberanian dan mengatakan ini, bicara. Kalau begitu aku akan berterima kasih. Stephen Lin berkata dengan gembira. Tian Xinyu menghela nafas lega, mengatakan bahwa paragraf yang begitu panjang merupakan tantangan baginya, tapi untungnya tidak ada masalah. Bab 458. Stephen Lin, yang menerima berkah dari Tian Xinyu, masih sangat bahagia, jadi dia tinggal di kuil Channing lebih lama, dan kemudian pergi mencari orang untuk dimain-mainkan. Waktu berubah menjadi malam. Lokasi yang sama seperti kemarin, set yang sama. Stephen Lin melihat Liu Ruyan lagi. Kali ini Liu Ruyan mengenakan cheongsam hitam pendek dengan stoking putih di bawah cheongsam. Satu hitam dan satu putih, dua warna ekstrim membawa dampak visual yang besar. Liu Ruyan duduk di seberang Stephen Lin dengan menyilangkan kaki erlang. Stephen Lin menuangkan segelas anggur untuk Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak mengambil anggur, tetapi berkata langsung, berapa banyak senjata yang ingin kamu beli? 50 senjata laser, 10 hingga 20 senapan laser cukup. Jika ada adalah senjata berat lainnya, aku juga menginginkannya. Selain itu, setidaknya 250 majalah untuk pistol dan lebih dari 100 majalah untuk senapan, kata Stephen Lin terus terang. Sepertinya tekadmu untuk menjelajahi medan perang di luar wilayah masih sangat kuat, kata Liu Ruyan ringan. Jarang untuk melawan dalam hidup. Entah Anda tidak keluar, Anda harus berjuang jika Anda ingin keluar, kata Stephen Lin. Saya tidak yakin berapa banyak yang bisa saya berikan kepada Anda, saya hanya bisa mencoba yang terbaik, kata Liu Ruyan. Ya, jika ada senjata berat lainnya, pistolnya bisa dikurangi dengan tepat, kata Stephen Lin. Jangan pikirkan senjata berat lainnya, senapan laser adalah batasnya, itu adalah batas yang bisa kita tanggung, dan yang di atas bisa menerimanya. Senjata lain sudah cukup untuk mengancam keselamatan kota.
Tidak mungkin untuk hal-hal itu. Beredar di pasar, kata Liu Ruyan. Juga. Stephen Lin mengangguk. Dalam hal harga, senjata laser adalah 7 juta yuan, senapan laser adalah 20 juta yuan. Sebuah klip adalah 100.000 yuan, kata Liu Ruyan. Ruyan, apakah kamu mabuk lagi? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Ini adalah harga pasar saat ini, kata Liu Ruyan. Harga pasaran saat ini? Kenapa harga pasaran yang saya tahu 4 juta untuk senjata laser, 11 juta untuk senapan laser, dan 50.000 untuk magazin? Anda hampir 2 kali lebih buruk. Dan saya membelinya. Jumlahnya masih terlalu banyak, bukankah ini seharusnya diskon atau semacamnya? Stephen Lin bertanya. Beberapa hal lebih murah dalam jumlah kecil, dan mahal dalam jumlah besar, karena risikonya lebih besar, kata Liu Ruyan. Kalau begitu hargamu terlalu keterlaluan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, menurutmu berapa yang cocok? Liu Ruyan bertanya. 5 juta untuk senjata laser, 13 juta untuk senapan laser. 70.000 magazin, kata Stephen Lin. Terlalu sedikit. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, mengambil rokok wanita itu dari meja dan menyalakannya di mulutnya. Setelah mengisapnya, dia berkata, kamu tidak bisa membeli sebanyak itu dengan harga ini. Ruyan. Stephen Lin memandang Liu Ruyan dengan sedih dan berkata, hanya ada begitu banyak uang secara total, jika kamu menginginkannya terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya. Bisa membayarnya dengan daging, kata Liu Ruyan bercanda. Berapa harganya? Stephen Lin bertanya. Senjata laser sekaligus. Liu Ruyan bertanya. Ini. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata, jika Bos Lin tidak memiliki pendapat, saya pikir saya bisa mencobanya. Saya tidak akan puas sekali. Liu Ruyan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dengan apik. Stephen Lin, dia berkata, aku menginginkannya berkali-kali, dalam sehari. Kamu sulit bagi orang kuat. Di usiaku, bagaimana bisa beberapa kali sehari? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Maka kamu harus mencari cara untuk melakukannya sendiri, minum obat, atau bermain ice skating. Kamu bisa berpikir sendiri, kata Liu Ruyan. Mari kita bicara tentang kenyataan, berapa harga cadangan yang bisa kamu berikan? Stephen Lin bertanya. Kompensasi daging sangat realistis, kata Liu Ruyan. Stephen Lin memandang Liu Ruyan dengan marah dan berkata, apakah kamu mencoba memerasku? Jika seorang pria tidak memeras kering, mudah untuk berpikir liar, kata Liu Ruyan. Kamu memberikan harga cadangan, aku benar-benar ingin membelinya, kata Stephen Lin. Senjata laser, 6 juta, senapan laser 15 juta. 80.000 magazin, kata Liu Ruyan. Kesepakatan, kata Stephen Lin dengan gigi terkatup. Kamu melucuti senjata dan menyerah begitu cepat. Liu Ruyan bertanya dengan heran. Jangan terlalu ambigu. Aku hanya tidak ingin berdebat denganmu lagi. Lagi pula, aku sudah lama di sini, kata Stephen Lin. Membosankan. Liu Ruyan menghela nafas, seolah-olah dia belum menemukan semacam kepuasan di dalam hatinya. Pada saat ini, Tian Xinyu datang dengan steak. Tian Xinyu dengan hati-hati memotong steak, berbalik dan pergi setelah perkenalan singkat. Mengapa gadis kecil ini begitu takut padaku? Liu Ruyan bertanya. Karena kamu bisa memakan orang, kata Stephen Lin. Bisakah saya memakan orang? Liu Ruyan menunjukkan ekspresi bingung. Ayo, mari kita minum, semoga kerja samamu menyenangkan.
kata Stephen Lin sambil mengambil gelas. Liu Ruan mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin, lalu berkata, transaksi akan dibagi menjadi batch. Batch pertama adalah senjata laser, batch kedua adalah senapan laser. Saya akan memberi Anda waktu dan tempat. Anda membawa uang, saya akan bawa barangnya. Apakah Anda ingin mengirimi saya beberapa majalah? Stephen Lin bertanya. Tidak. Liu Ruan menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukan bisnis ini, cepat atau lambat kamu akan kehilangan semua pelanggan. Stephen Lin berkata dengan marah. Liu Ruan menyesap anggur sambil tersenyum, dan kemudian berkata, jika kamu tidak menjatuhkannya, itu tidak akan jatuh, itu tidak biasa. Stephen Lin bertanya. Pendapat apa yang dia miliki? Liu Ruan mengangkat bahu, tampak meremehkan. Stephen Lin memandang Liu Ruan dan merasa bahwa wanita ini sedikit berbeda. Setelah makan steak, Liu Ruan pergi. Stephen Lin memanggil elang hitam dan singa, dan berkata, bisnis ini telah dinegosiasikan. Oh. Mengangguk, sudut mulutnya sedikit berkedut. Selama beberapa hari berikutnya, Stephen Lin menunggu pemberitahuan Liu Ruan. 3 hari kemudian, Liu Ruan mengirim pesan. Pesannya sangat singkat, hanya waktu dan tempat. Pada pukul 1.30 pagi, stasiun daur ulang Tijun Scrap. Stephen Lin tersenyum penuh pengertian saat melihat berita ini. Kota Beijing, di suatu tempat. Susu mengakhiri siaran langsung, pergi dari komunitas tempat tinggalnya, datang ke area villa di kota Beijing, dan akhirnya berjalan ke salah satu villa. Begitu Susu melepas sepatunya, keluarga Peng memeluknya dari belakang. Sayang kecilku, kamu ingin membunuhku? Keluarga Peng berkata dengan penuh semangat sambil memegang Susu. Susu berbalik, meletakkan tangannya di dada keluarga Peng, dan berkata, Presiden Peng, setiap kali Anda meminta saya untuk datang, saya akan datang, dan setiap kali Anda mengatakan Anda pasti akan membalaskan dendam saya, kapan Anda akan melakukannya? Bisa membalaskan dendamku? Jangan berbohong padaku sepanjang waktu. Besok pagi. Keluarga Peng menyipitkan mata dan berkata, kalau begitu Wang Xiaohua berani memukulmu, aku pasti akan membuatnya membayar harganya, jangan khawatir. Benarkah? Tanya Susu. Tentu saja itu benar, jangan khawatir, kamu akan mendengar kabar baik besok. Keluarga Peng berkata dengan tegas. Susu mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di leher keluarga Peng, dan berkata dengan menawan, kalau begitu, mereka sedang menunggu. Keluarga. Peng menyeringai dan menggendong Susu di pinggang dan berjalan ke depan. Malam tiba. Stephen Lin meninggalkan kediaman dengan singa elang hitam, dan mengendarai Land Rover mereka ke stasiun daur ulang skrap tentara besi. Pukul 1.25 pagi, Lin Si memerintahkan mobil mereka untuk pergi ke pintu stasiun daur ulang sampah. Beberapa orang berdiri di pintu masuk stasiun daur ulang, menghalangi jalan masuk ke stasiun daur ulang. Setelah melihat mobil Stephen Lin, orang-orang ini melambaikan tangan untuk melepaskan. Stasiun daur ulang sampah ini sangat besar, dan ada sampah di mana-mana. Sampah ini menumpuk seperti bukit. Stephen Lin mengendarai mobil ke tempat terbuka dan berhenti. Di depan Stephen Lin berdiri sekelompok orang, dan yang dipimpin adalah Liu Ruan. Di belakang Liu Ruan ada banyak bawahannya, yang semuanya memegang 2 kotak timah. Stephen Lin keluar dari mobil, berjalan ke suatu tempat sekitar 10 meter di depan Liu Ruan, dan berkata sambil tersenyum, tepat waktu. Periksa barangnya. Liu Ruan berkata dengan wajah dingin dan wajah kosong. Oke. Stephen Lin melirik elang hitam.
Elang hitam langsung menuju Liu Ruyan, sementara singa mengikuti Stephen Lin dari dekat. Anak buah Liu Ruyan meletakkan kotak di tangan mereka di tanah, dan kemudian membuka semuanya. Di dalam kotak itu ada beberapa senjata laser. Totalnya 42, kamu bisa menghitungnya, kata Liu Ruyan kepada Black Eagle. Black Hawk mengangguk, berjongkok dan memeriksa senjata laser di dalam kotak. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan nomor itu, Black Hawk berbalik dan mengangguk ke Stephen Lin. Stephen Lin mengeluarkan tas hitam dari tubuhnya, dan kemudian membuka mulut tas itu. Salah satu bawahan Liu Ruyan berjalan ke sisi Stephen Lin, mengeluarkan segenggam berlian di tas, dan mengeluarkan berlian satu persatu. Setelah memeriksa berlian, pria itu memberi Liu Ruyan isyarat oke. Sudut mulut Liu Ruyan sedikit terangkat, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah sirene berbunyi. Sebuah mobil polisi bergegas dari daerah sekitarnya, dan pada saat yang sama, siluet petugas polisi muncul di pegunungan sampah di sekitarnya. Brengsek, ada catatan. Stephen Lin berteriak, berbalik dan berlari ke mobil. Liu Ruyan segera berbalik dan bergegas ke samping. Berhenti, jangan bergerak. Polisi. Semua orang angkat tangan. Ini adalah ras naga, para pejuang dilarang untuk melawan. 1. Demi satu, anak buah Liu Ruyan bergegas berkeliling, mengganggu polisi. Dan Liu Ruyan mengambil kesempatan untuk mendorong untuk menerobos. Di sisi lain, singa jantan juga mengendarai mobilnya ke lorong di sebelahnya. Pada saat ini, elang hitam tidak masuk ke dalam mobil, tetapi singa jantan tidak khawatir tentang situasi elang hitam. Dengan kemampuan elang hitam, seharusnya relatif mudah untuk melarikan diri sendirian. Suara pertempuran sengit dapat terdengar dari waktu ke waktu di belakangnya, dan pada saat yang sama, beberapa mobil polisi mengikuti di belakang mobil Stephen Lin. Stephen Lin duduk di mobil dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, awalnya, kami harus mengatur semua ini sendiri, tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan idiot dari keluarga Peng, hal-hal ini akan diselamatkan. Singa yang mengemudi di barisan depan menyeringai tertawa, semuanya ada dalam rencana mereka. Tidak akan lama sebelum mereka bisa melihat Lin Mo,